ada dua grafik yang pengen kita tunjukkan, Bapak dan Ibu sekalian. Iya, jadi nggak muncul ya di sini. Mohon maaf agak terpotong, cuman di grafik sebelah kiri kita, ini ada grafik terkait dengan jumlah dan persentase backlog kepemilikan rumah di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Data historis di situ menunjukkan bahwa pada dasarnya tren backlog ini menunjukkan tren penurunan walaupun gradual ya. Tapi berdasarkan data BPS, kebutuhan pasokan rumah atau backlog di Indonesia ini mencapai 9,9 juta unit per 2023. Ini menunjukkan meskipun ada tren penurunan backlog year on year, tapi angka backlog masih cukup tinggi di Indonesia, apalagi bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Ya, data dari World Population Review yang kami dapat di sini itu menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan rumah di Indonesia masih di bawah Laos, Vietnam, Singapura, dan Myanmar. Nah, ini jadi satu catatan kita dan sebagai prolog. Lalu kemudian data di sebelah kanan kita ya menunjukkan ya ini survei ke para generasi sandwich sebenarnya, generasi yang harus menanggung, harus membesarkan anak sembari menanggung kehidupan keluarga atau mungkin orang tuanya gitu ya. Kita melihat bahwa dari hasil survei, mayoritas responden menyampaikan bahwa tantangan terbesar adalah menemukan rumah yang tepat ya. Sebanyak 41% kurang lebih merespon seperti itu. Terus kemudian biaya cicilan tinggi 39%, ada biaya tambahan yang berlebihan, masalah komunikasi dan mengumpulkan uang muka. Kalau kita lihat dari 5 permasalahan teratas ini, 3 diantaranya ternyata berkutat pada permasalahan finansial sebenarnya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Pak Wamen tadi terkait dengan pembiayaan menjadi penting. Kalau boleh cerita sedikit, di kata data policy dialog sebelumnya kami telah membahas juga terkait dengan masalah program pembangunan rumah 3 juta unit, tapi lebih ke arah kerangka regulasinya. Kami sekarang pengen mendalami terkait dengan pembiayaannya. Mungkin pertanyaan pertama mungkin ke BP Tapra sebagai salah satu lembaga yang stakeholder utama di dalam aspek pembiayaan tadi. Gimana Pak strateginya nih dari BP Tapra untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah? Baik, terima kasih Bapak Moderator. Yang terhormat Pak Wamen, PKP, Pak Doni, Pak Isna ini guru saya di EY kemarin itu. Pak Meta, Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, salam sejahtera dan selamat siang. Terima kasih Pak Moderator. Ya, kalau kita melihat dari slide yang tadi diberikan, memang di situ kita bisa melihat adanya backlog untuk kepemilikan. Namun seperti tadi yang juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita harus memulai dari apa yang sebenarnya ada di lapangan in term of needs, kebutuhannya. Bahwa data yang kami miliki sekarang juga memperlihatkan bahwa tidak hanya kepemilikan, tetapi juga ada kebutuhan untuk mengadres yang kami sebut RTLH, rumah tidak layak huni. Di slide kami dari BP Tapera bisa kita lihat tadi untuk kepemilikan di 9,9 juta, inline Pak Moderator. Namun kita ingin mengemphasize juga bahwa ada backlog RTLH. Sebesar 22,4 tadi Pak Wamen sudah menyebutkan. Nah, ini data yang dimiliki dan ini yang mungkin nanti harus terus kita validasi kebenarannya gitu ya. Ujungnya kita ingin melihat bahwa policy yang akan nanti dibentuk oleh pemerintah dan juga dari kami untuk produk pembiayaannya itu mengadres tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kita.
Di sini kalau kita bicara mengenai backlog perumahan, khususnya bagi MBR, itu dari produk pembiayaannya itu sebenarnya sudah ada KPR. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar mengenai KPR FLPP. Sumber pendanaannya dari APBN dan setiap tahunnya pemerintah hadir untuk mensupport KPR bagi MBR khususnya untuk kepemilikan. Namun juga kalau kita masih ada di backlog kepemilikan, di situ ternyata data memperlihatkan ada juga masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki lahan, cuman belum mendapatkan pendanaan untuk membangun rumah di atas lahannya sendiri. Dan data memperlihatkan itu cukup besar gitu ya. Untuk menjawab tantangan bagi masyarakat tersebut, kita sedang terus berdiskusi dengan kementerian, kemungkinan juga membentuk produk yang kita sebut KBR, membangun rumah di atas lahan sendiri, Pak Hari. Yang mungkin nanti juga bisa disupport dan pemerintah hadir di situ melalui dana FLPP. Itu tadi backlog kepemilikan. Yang sebelah kanan ada backlog RTLH. Ini yang memang harus kita perdalam lagi. Dari jumlahnya lebih besar dari kepemilikan, produk pembiayaannya itu sampai sekarang memang belum tersedia secara masif bagi masyarakat. Di sini dari produk pembiayaan yang dibutuhkan adalah produk kredit untuk renovasi. Karena beliau-beliau ini sudah tinggal di rumah, namun rumah tersebut belum layak atau tidak layak. Apa yang dibutuhkan? Bantuan dalam bentuk renovasi atau juga dalam bentuk kredit yang terjangkau yang kita sebut sebagai KRR. Ini juga belum available secara masif bagi masyarakat. Ini beberapa produk pembiayaan yang kami terus komunikasikan dengan kementerian, diharapkan akan dapat available bagi masyarakat Indonesia. Slide berikutnya tolong Mas. Sorry, sebelumnya. Dan juga tadi yang seperti Pak Wamen sebutkan, kalau kita lihat dari desil ini secara statusnya kita bedakan antara desil 1, 2, kemudian 3 sampai 8 dan desil 9 sampai 10. 9 sampai 10 sebenarnya itu sudah dapat diberikan kepada market mechanism. Karena memang kemampuan income dan kemampuan mereka sudah terbentuk. Yang menjadi perhatian untuk kami adalah desil 38 dan 12. Desil 38, 12 itu range income-nya sekitar berapa? 3,5 sampai 8 juta gitu ya. Di mana ada kemampuan tetapi belum terlalu besar, disitulah kami berharap pemerintah bersama PT Tapera dapat hadir mensupport melalui beberapa produk pembiayaan untuk kepemilikan maupun untuk renovasi rumahnya. Untuk desil 1 dan 2, kita juga bisa lihat di sini kebutuhannya cukup tinggi, namun mungkin kemampuan beliau-beliau ini belum terlalu baik. Biasanya selama ini didukung oleh pemerintah dalam bentuk bantuan, gitu ya, bukan dalam bentuk pembiayaan. Dan juga kalau kita lihat di sini ada desa dan kota, gitu ya. Kita bisa lihat di sini kalau yang desa memang kebanyakan butuhnya adalah RTLH. Sementara untuk perkotaan lebih untuk kepemilikan. Nah, kembali lagi based on data dan kita pertajam lagi validasinya, mudah-mudahan ke depannya kita bisa come up dengan solusi baik dalam bentuk bantuan atau dalam bentuk pembiayaan yang berjenis berbeda-beda untuk mengadres kebutuhan dari masyarakat tersebut. Mungkin sebagai pembuka begitu, Pak Moderator.